الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para kiai, para habaib, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada sahibul majlis Al-Muhtaram wal-Mukarram Al-Habib Zain Al-Haddad, dan begitu juga wabil khusus ayah beliau Al-Habib Muhdar bin Muhsin Al-Haddad. Juga ada orang tua kita di sini, ada Habib Ali Al-Mashhur, ada Al-Habib Hadik Al-Haddad selaku sekretaris DPD FPI DKI Jakarta, dan semuanya para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para habaib, para ulama, para kiai, guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada kesempatan kali ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal ahibba'il kiram. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, bicara soal Isra Mi'raj nggak bisa lepas dari bicara tentang Masjidil Aqsa, saudara. Karena Allah Ta'ala yang berfirman dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Allah yang menegaskan dalam Al-Quran, Subhanalladzi, maha suci Allah yang asra bi'abdihi laylan, memperjalankan hambanya di malam hari, minal masjidil haram, dari masjidil haram sampai ke masjidil aqsa. Jadi Isra itu, saudara, perjalanan horizontal yang dimensinya masih dimensi duniawi, bumi, saudara. Dari satu titik di bumi ke titik lain yang masih sama-sama di bumi, ibadallah. Yang mana perjalanan tersebut dilakukan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, dilanjutkan dengan Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Titik permulaan Mi'raj juga lagi-lagi di Masjidil Aqsa. Jadi Isra Mi'raj nggak bisa lepas dari Masjidil Aqsa, saudara. Karenanya Isra Mi'raj Palestina, Masjidil Aqsa disebut bumi Isra Mi'raj, karena dia menjadi tujuan Isra dan dia jadi permulaan Mi'raj, saudara. Nggak bisa dilepaskan itu, ibadallah. Dan nggak sampai di situ, saudara. Yang namanya Palestina, Al-Quds, Masjidil Aqsa bukan hanya bumi Isra Mi'raj, dia juga menjadi ulal qiblatain, kiblat pertama bagi umat Islam. Dulu Bapak Ibu sekalian, umat Islam
Di awal-awal sholat ngadepnya bukan ke Masjidil Haram, bukan ke Ka'bah, tapi ngadepnya ke Masjidil Aqsa. Sempat sekian belas bulan Nabi Muhammad sholat ngadepnya kiblatnya ke Masjidil Aqsa, saudara. Cuman setelah itu baru Allah perintahkan ngadepnya ke Ka'bah, sampai sekarang jadi kiblat. Tapi dia ulal kiblatain, kiblat pertama umat Islam. Bahkan dia merupakan Thalithul Haramain, tanah suci ketiga bagi umat Islam. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Kata Nabi SAW, la tushaddur rihal, tidak diperintahkan untuk memperlakukan perjalanan secara khusus dan serius kecuali menuju 3 masjid, saudara. Cuma 3 masjid doang yang ada perintah secara khusus buat kita berangkat ke sana. Tapi bukan berarti terus ke tempat-tempat lain gak boleh. Seperti orang Wahabi ngartiinnya kalau kita ke tempat lain bid'ah dhalalah, nggak dianjurkan, dilarang. Bukan begitu maksudnya. Yang ada perintah khusus ketika masjid ini, ke masjid lain ya boleh, ke tempat lain boleh. Cuman memang secara khusus yang diperintahkan ketiga tempat ini. Kira-kira jelas apa kagak? Apa 3 tempat tersebut? Yang pertama Al-Ka'bah Al-Musyarrafah yang ada di Masjidil Haram di Mekkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan semua yang ada di sini yang mengaminkan bisa haji insyaallah. Yang kedua adalah Al-Masjidun Nabawi yang ada di Al-Madinatul Munawwarah. Mudah-mudahan yang mengaminkan bisa ziarah Nabi. Yang ketiga, saudara, lagi-lagi adalah Al-Masjidil Aqsa. Nabi perintahin tuh secara khusus kita buat berangkat ke Masjidil Aqsa, saudara. Bahkan nggak main-main. Sampai-sampai Nabi mengatakan, kata Nabi SAW, orang sholat 1 rakaat di Masjidil Aqsa sama seperti sholat 500 rakaat di tempat lainnya, saudara. Ente sholat 1 rakaat di Masjidil Aqsa sama kayak sholat 50 rakaat di Koja. 500 rakaat, bukan 50, 500 rakaat, saudara. Luar biasa. Bagaimana kagak? Masjidil Aqsa merupakan masjid yang didirikan kedua di atas muka bumi. Masjid yang berdiri pertama di atas muka bumi, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Makkah. Masjidil Haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Itu masjid yang pertama berdiri di atas muka bumi. Yang kedua dalam riwayat disebutkan yang berdiri kedua di atas muka bumi adalah Masjidil Thalithul Haramain, tanah suci ketiga bagi umat Islam. Ulal kiblatain, kiblat pertama bagi umat Islam. Ardun mubarakah, tanah yang diberkahi. Allah yang mengatakan, ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Masjidil Aqsa yang diberkahi sekelilingnya. Kenapa sekelilingnya diberkahi? Para ulama ahli tafsir menjelaskan, satu, saudara, kata ulama tafsir, sekeliling Masjidil Aqsa tumbuh-tumbuhannya subur, tanam-tanamannya subur, buah apa aja tumbuh di situ. Itu tanda bahwasanya dia diberkahi oleh Allah Subhanahu. Yang kedua, saudara, kata ulama tafsir menyebutkan di sekeliling Masjidil Aqsa ada maqabirul anbiya wal mursalin, ada kuburan para nabi, ada kuburan para rasul. Bukan satu nabi, bukan satu rasul, para nabi dan para rasul dikubur di sekeliling Masjidil Aqsa, saudara. Bahkan bukan hanya itu, dia merupakan ardul anbiya wal mursalin. Palestina itu secara umum buminya para nabi dan para rasul. Kalau kita buka atlas diutusnya nabi-nabi dan rasul-rasul, itu mayoritas diutusnya ke wilayah teritorial Palestina, saudara. Luar biasa, saudara, nggak main-main ibadah Allah. Bahkan dia merupakan ardul auliya was salihin. Masjidil Aqsa merupakan buminya para wali dan buminya orang-orang Anda tahu Gaza, saudara. Gaza yang saat ini menjadi benteng terkuat umat Islam untuk Masjidil Aqsa. Itu Gaza punya sebutan julukan Ghazatu Hashim. Gazanya Hashim. Apa maksudnya Gaza disebut Gazanya Hashim? Apakah gubernurnya, bupatinya namanya Hashim? Bukan, saudara. Ghazatu Hashim itu nisbat kepada kakek Nabi yang bernama Hashim bin Abdi Manaf radhiyallahu anhu. Kalau kita buka sejarah kakek Nabi Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin
Hashim bin Abdi Manaf. Hashim bin Abdi Manaf kakeknya Nabi, dikuburnya di kota Gaza. Oh pantas Gaza berkah, Allah berikan kekuatan batin untuk penduduk Gaza. Ternyata mereka punya ikatan yang erat dengan kakeknya Nabi, Sayyiduna Hashim bin Abdi Manaf, dikuburnya di kota Gaza. Alhamdulillah. Bahkan saudara Imam Syafi'i radhiyallahu an, Imam Syafi'i radhiyallahu an, yang kita nih umat Islam Indonesia mayoritas pengikut Imam Syafi'i. Gue mau tanya orang Koja, lu kalau sholat subuh pakai kunut pakai gak? Itu berarti ngikut Imam Syafi'i itu. Ente kalau mau wudu nawaitu pakai gak? Nawaitu berarti ngikut Imam Syafi'i itu. Ente kalau mau puasa malamnya nawaitu soma godin baca apa kagak? Itu berarti ngikutin Imam Syafi'i itu saudara. Imam Syafi'i imam kita, mayoritas umat Islam di Indonesia, bahkan miliaran orang dari generasi ke generasi di berbagai belahan dunia ngikut pemahamannya Imam Syafi'i terhadap Al-Quran dan Sunnah saudara. Bukan berarti Imam Syafi'inya sendiri yang kita jadiin dalil, bukan. Kita ngikut pemahamannya Imam Syafi'i terhadap Al-Quran dan Sunnah. Itu maksudnya bermadhab saudara. Al-Imam Syafi'i, beliau dikuburkan di Kairo, Mesir. Mudah-mudahan kita bisa ziarah kuburan beliau. Madhab jadidnya di Mesir, beliau mengembangkan madhabnya yang jadid. Madhab gadimnya di Irak, beliau sempat lama belajar di Mekah dengan Khalid Az-Zinji Syekhu, belajar di Madinah dengan Al-Imam Malik bin Anas, sempat juga jadi qadhi fil Yaman. Al-Imam Syafi'i, pengembaraan spiritualnya, pengembaraan keilmuannya panjang, tapi titik pengembaraan tersebut dimulai dari kota Gaza. Wulida bi Gaza. Al-Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza. Tanpa Gaza kita nggak akan mengenal yang namanya Al-Imam Syafi'i. Allahu Akbar. Ada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardah. Saudara, luar biasa. Masjidil Aqsa, Al-Quds, Palestina, Ardul Isra'i wal Mi'raj, buminya Isra Mi'raj. Ulal qiblatain, kiblat pertama bagi umat Islam. Tsalithul Haramain, tanah suci ketiga bagi umat Islam. Ardul Mubarakah, bumi yang diberkahi. Ardul Anbiya wal Mursalin, bumi para nabi dan para rasul. Ardul Auliya was Salihin, bumi para wali. Itulah Al-Aqsa, itulah Al-Quds, itulah Palestina. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak. Orang Koja jawab yang kompak. Kalau begitu Palestina dahsyat apa kagak? Luar biasa atau tidak? Kota suci Al-Quds dahsyat atau tidak? Masjidil Aqsa dahsyat atau tidak? Agung atau tidak? Mulia atau tidak? Takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Saudara, kenapa saya sampaikan ini saudara? Itu suara apaan tuh? Udah serem juga gua. Lanjut. Kok jadi merinding ya? Saudara, kenapa saya sampaikan masalah ini? Karena saya di satu sisi saya senang, di sisi lain saya sedih saudara. Di satu sisi saya senang, ini begitu masuk bulan Rajab, di mana-mana banyak yang ngerayain Isra Mi'raj. Alhamdulillah. Makin banyak yang ngerayain Isra Mi'raj. Bagus apa kagak? Indah atau tidak? Alhamdulillah. Tapi di sisi lain saya sedih saudara. Saya sedih banyak orang yang ngerayain di mana-mana tempat bagus, tapi tutup mata sama bumi Isra Mi'raj yang lagi dibombardir. Jadi Isra Mi'rajnya dirayain, bumi Isra Mi'rajnya dibombardir, penduduknya dihabisin, dianya tutup mata, nggak mau tahu, belaga bego saudara. Itu yang saya sedih saudara. Mau bahas sholat ketika Isra Mi'raj bagus, harus. Mau bahas tentang sejarah Isra Mi'raj Nabi, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, nembus habis itu langit pertama, 2, 3, 7 dan seterusnya, bagus, saya dukung 1000% saya dukung saudara. Tapi seenggaknya inget dong Palestina, walaupun cuma dengan doa.
Lalu apa maknanya perayaan Isra Mi'raj sampai besar-besaran, tapi bumi Isra Mi'rajnya dibombardir, lu belaga bego, kagak mau tahu. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Jadi ayo saudara, ini nggak main-main. 471 hari peperangan saudara di Gaza. Korban yang meninggal dunia data resminya mendekati hampir 50.000 orang, mayoritas anak-anak kecil, mayoritas perempuan-perempuan. Itu yang jasadnya ketemu, yang dicatat saudara. Yang jasadnya nggak ketemu jumlahnya jauh lebih banyak dari itu. Prediksi sebagian LSM internasional memprediksi sebagian jumlahnya di atas 150.000 yang meninggal saudara. Itu 1 juta orang lebih kehilangan rumah, mereka harus mengungsi ke tenda-tenda. Itu di Gaza keadaannya. Air susah, makan susah, apalagi kemarin-kemarin, Masya Allah, anak kecil dibunuhin, perempuan-perempuan dibunuhin, sekolah-sekolahan dihancurin, rumah sakit dihajar saudara. Rumah sakit Indonesia di Gaza yang dibangun pakai keringatnya orang Indonesia, hasil patungan orang Indonesia saudara. Rumah sakit Indonesia di Gaza mereka habisin, alat-alatnya dihancurin, kamar-kamarnya dihancurin, Masya Allah. Terus kita nggak peduli, kita mau tutup mata ngerayain Isra Mi'raj, genggap gempita bagus, tapi dengan bumi Isra Mi'rajnya nggak peduli, tutup mata. Ini prihatin, ini miris. Makanya saya langsung to the point dah, Beb, solusi apa yang bisa kita lakuin? Kita di Koja, Beb, kita jauh dari Palestina. Koja, Beb, jauh dari Palestina, jauh. Luar biasa saudara. Tapi kami rindu Palestina, Habib. Kami rindu ingin membantu mereka, para syuhada, mujahidin dan lain sebagainya. Kami rindu Masjidil Aqsa. Apa yang bisa kita lakukan, Habib? Langsung to the point. Saya teringat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, aftina an Baitul Maqdis. Ya Rasulullah, beri kami petunjuk, beri kami fatwa tentang Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa ya Rasulullah. Apa yang kami bisa lakukan ya Rasulullah? Itu pertanyaan para sahabat. Jawaban Nabi simple, utuh fasallu fi. Kata Nabi, datangi Masjidil Aqsa dan sholatlah kamu di Masjidil Aqsa. Itu pesan Nabi saudara. Kita disuruh datang, kita disuruh sholat. Mudah-mudahan kita bisa latih sholat di sana insyaallah. Amin ya rabbal. Tapi sahabat tanya, Rasulullah kalau nggak bisa gimana ya Rasulullah? Karena jaraknya nggak dekat, jauh. Antara Masjidil Haram Masjidil Aqsa jauh. Makanya orang-orang Quraisy waktu dapat kabar dari Nabi 1 malam PP pulang pergi Masjidil Haram Masjidil Aqsa, orang Quraisy protes, nadribu akbadal ibil ilaihi syahra wa tanai' minha syahra wa tad'i annaka ataitaha fil ilah. Kata orang-orang kufar Quraisy, Muhammad, kami itu perjalanan ke sana sebulan, pulangnya sebulan, total PP 2 bulan, ente ngaku semalam udah pulang pergi. Itu yang akhirnya bikin mereka kufur, nggak percaya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena jaraknya jauh, saudara. Sahabat ada yang nanya, ya Rasulullah, kalau kamu belum bisa ke sana, apa yang bisa kami lakukan ya Rasulullah? Jawaban Nabi pesan buat yang nggak bisa berangkat, bukan hanya untuk para sahabat, tapi termasuk kita-kita yang rindu, tapi mungkin nggak ada biaya untuk berangkat. Mungkin secara politik sulit, perbatasan ditutup dan lain sebagainya. Kami rindu, tapi yang belum bisa berangkat bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in lam ta'tu wa tusallu fi faltab'athu bi zaitin yusraju fi qanadilih. Kalau kamu belum bisa datang, belum bisa sholat di sana, minimal kirim minyak untuk nyalahkan lampu-lampu yang ada di Masjidil. Jelas apa kagak? Nabi suruh kirim apaan? Nabi suruh kirim apaan? Apa maksudnya, Bib? Apa maksudnya kirim minyak? Ayo yang bisa tahu umroh. Yang bisa tahu dapat umroh, tapi bayar sendiri. Gue mau tanya sama orang Koja, lu butuh apa kagak sama minyak? Butuh. Siapa yang kagak butuh? Orang gila kagak butuh minyak. Orang gila aja butuh. Masak pakai apa? Minyak. Bensin apa itu? Minyak. Butuh nggak berarti minyak? Minyak itu simbol kebutuhan, saudara. Ngirim minyak itu simbol kepedulian. Artinya lebih mau ngasih pesan sama kita. Kalau nggak bisa berangkat nggak masalah, tapi jangan sampai nggak peduli. Tunjukkan kepedulianmu. Kirim yang dibutuhin saudara-saudara kita. Kita nggak bisa berangkat ke sana, Pak.
tapi uang kita bisa berangkat, nggak ada alasan buat nggak ikut berjuang. Kemarin selama 471 hari perang, alhamdulillah Front Persaudaraan Islam FPI mengirimkan bantuan ke dalam Gaza sampai 80 tahap berangkat, saudara. Alhamdulillah. Itu bukan dari pengurus FPI, itu bantuan dari umat, dari rakyat, dari bangsa Indonesia yang disalurin lewat FPI. Sampai tuh. Artinya nggak ada alasan buat kita diam. Kalau mau bisa, kita bisa bangun rumah sakit di Gaza, saudara. Dengan bangga mengharumkan nama Indonesia, rumah sakit Indonesia di Gaza. Itu adalah bentuk pengamalan orang Indonesia terhadap perintah Nabi. Kirim minyak, nyalakan lampu-lampu yang ada di Masjidil Aqsa. Artinya walaupun nggak bisa berangkat, kirim kebutuhan mereka. Lakukan apa yang kau bisa lakukan. Jangan diam, jangan tidak peduli, saudara. Allahu Akbar. Gak ada alasan kita nggak bisa berangkat, tapi kita tetap bisa berjuang dengan cara boikot produk-produk Amerika, boikot produk-produk Israel. Fatwa MUI udah ada. MUI udah ngeluarin fatwa wajib boikot produk Amerika Israel. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dari jauh-jauh hari sebelum meninggal udah ngomong, muqata'at al-muntajat al-amerikiyah wal-israiliyah wa ghairiha min ad-duwal ad-da'imati lil-ihtilal fardhu 'ain. Kata Syekh Al-Buti, yang namanya memboikot produk-produk Amerika, Israel dan lain sebagainya, hukumnya fardhu 'ain. Artinya kalau ente udah tahu ini produk Amerika, produk Israel, ente tetap beli, berarti dosa. Bukan sekedar tanggung jawab moral, dosa. Beb, kok ribet banget, Beb? Dia yang perang, kita yang mesti ngeboikot. Apa hubungannya, Beb, sampai segitu dosanya? Saudara, saya kasih tahu ya, misalkan nih Bapak Ibu nih ngaku-ngaku bela Palestina, makan masih McD. Bela Palestina, minum Starbucks. Saya kasih tahu nih Bapak Ibu sekalian, catat baik-baik. Anda begitu beli produk Amerika, misalkan contoh beli produk Amerika misalkan, itu yang namanya Anda beli produk pasti ada keuntungan. Keuntungan itu saudara akan, Allahumma shalli ala Muhammad, masuk ke perusahaan. Perusahaan akan bayar royalti ke perusahaan induknya yang ada di Amerika. Perusahaan induknya yang ada di Amerika akan bayar pajak ke negara. Pajak negara akan menjadi APBN negara, saudara, anggaran belanja negara. Itu Amerika anggaran belanja negaranya setiap tahun sekian ratus miliar dolar dialokasikan untuk bantu Israel. Jadi Israel, Pak Bu, itu beli peluru, beli bom, beli tank buat bunuhin ibu-ibu di Palestina, buat bunuhin perempuan-perempuan di Palestina. Dari mana Israel punya duit? Salah satunya bantuan dari Amerika, saudara. Amerika duit dari mana? Dari pajak. Pajak dari mana? Dari perusahaan-perusahaan. Perusahaan-perusahaan dari mana? Dari hasil jual produk. Jual produk siapa yang beli? Orang koja yang beli. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Dikit kelihatannya, tapi sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Makanya guru saya Pak Ahmad bin Shalal Al-Atas ngomong apa ya? Kalau lo belum bisa ngerebut senjata, lo belum bisa ngasih senjata ke Palestina, minimal rebut senjatanya Israel. Bagaimana caranya, Habib? Bikin dia nggak mampu beli senjata. Bagaimana caranya? Hancurkan ekonominya. Bagaimana caranya? Boikot produknya. Jangankan ngeboikot produk, itu yang namanya barang-barang dagangan Israel begitu lewat Laut Merah, lewatin depan Yaman, dihajar sama Yaman. Habis kocar-kacir ekonomi Israel, saudara. Bobrok ekonomi Israel sekarang, babak belur dia gara-gara boikot-boikot yang dilakukan oleh umat Islam. Alhamdulillah. Kalau ekonomi Israel babak belur, yang diuntungkan Palestina. Alhamdulillah. Dengan membuat ekonomi Israel babak belur, berarti Anda telah menguntungkan Palestina. Alhamdulillah. Nggak ada alasan buat nggak ikut berjuang. Kita nggak bisa berangkat ke sana, tapi medsos kita bisa ikut berjuang, saudara. Nggak ada alasan buat nggak ikut berjuang. Kita nggak bisa berangkat ke sana, tapi kita bisa panjatkan doa-doa. Makanya tadi saya sampaikan di majelis-majelis Isra Mi'raj, minimal seenggak-enggaknya di ujung doain buat Palestina, saudara. Mau ceramah tentang yang lain terserah. Yang penting ceramahnya benar sesuai dengan Ahlus Sunnah. Tapi yang penting jangan lupa seenggak-enggaknya doain, saudara. Jangan lupa juga doain di rumah-rumah kita, di majelis-majelis kita, jangan berhenti, saudara. Karena doa silahul mu'min, doa ini senjatanya orang yang beriman.
Anda bayangkan umat Islam jumlahnya 1 miliar lebih, 1,5 miliar lebih. Kalau rame-rame kompak doain Palestina, Masya Allah, apa enggak goncang itu Arsyur Rahman, apa enggak goncang itu arasnya Allah Ta'ala. Saudara, ini senjata kuat yang kita punya. Israel punya Amerika, Israel punya Inggris, Israel punya senjata canggih, tapi ada satu yang mereka nggak punya, Allah. Takbir. Maka jangan berhenti saudara. Sihamul lail la tukhti walakin laha amadun walil amadin qida'u. Doa di malam-malam hari yang dipanjatkan itu ibarat anak panah yang ditembakkan. Dia nggak akan meleset, kata Imam Syafi'i, tapi ada waktunya dia akan sampai kepada targetnya saudara. Begitu pula doa-doa kita yang dipanjatkan kepada Allah. Faqad dhamina lakal ijabah fil waqti alladhi huwa yurid la fil waqti anta turid. Allah udah jamin Allah bakal jawab doa-doa kita, tapi kapan Allah yang nentuin waktunya saudara. Dan sekarang doa-doa umat Islam dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak main-main. Saya kasih contoh Pak, satu, kemarin di awal Januari itu Presiden Amerika yang namanya Donald Trump saudara, Presiden Amerika terpilih. Saat itu dia belum dilantik, masih Joe Biden presidennya saat itu saudara. Detik-detik dia beberapa hari sebelum dilantik, dia ngomong apa di konversi pers? Dengan sombongnya dia katakan, oh saya beri peringatan ke Hamas, kalau sampai saya dilantik, tawanan-tawanan Israel belum dikeluarkan, saya akan jadikan Timur Tengah jadi neraka, kata dia saudara. Itu omongan dia tuh. Timur Tengah mau dibikin jadi neraka, lo bayangin. Timur Tengah ada Mekah, ada Madinah, ada Palestina, ada Gaza saudara. Dia mau bakar, dia mau bikin jadi neraka, berasa dirinya kayak Tuhan. Saya mau tanya, ini perkataan sombong atau tidak? Songong atau tidak? Akhirnya apa yang terjadi saudara? Joe Biden nih hari ngomong begitu, nih hari dibilang Timur Tengah bakal jadi neraka. Besoknya, sehari setelah itu saudara, Allah bikin Los Angeles, kota besar di Amerika, terbakar api seada-adanya. Amerika nggak mampu madamin saudara. Allahu Akbar. Wah, yang kebakar bukan rumah-rumah murah. Satu rumah ada yang 100 miliar, satu rumah ada yang 200 miliar. Dan yang nggak masuk di akal saudara, ini rumah halamannya gede-gede. Kalau mungkin kayak di kampung kita rumahnya mepet-mepet, kebakaran ngerembet wajar. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan dijaga kampung kita dari kebakaran. Cuman masih masuk akal. Oh, mepet-mepet, ngerembet, wajar, masuk akal. Ini rumah gede-gede, halamannya gede-gede, jaraknya antara satu rumah dengan rumah lain ada halaman, bisa ngerembet kebakaran. Satu kota kebakar dan mereka nggak mampu padamkan. Dan ini nggak pernah terjadi sebelumnya saudara. Luar biasa. Saya mau tanya, jawab yang kompak, ini pertolongan siapa? Kurang keras, pertolongan siapa? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha memberikan kemenangan? Takbir. Takbir. Ada ngomong sama saya, Habib jangan cocok logi dong, Habib jangan langsung memvonis. Habib tahu dari mana Amerika diazab? Habib jangan sembarangan sama Amerika. Iye, Donald Bebek. Lu tahu Donald Bebek lo? Yang tahu udah tua berarti tuh. Itu kartun zaman dulu tuh Beb. Bocil-bocil FF kagak tahu gitu saudara. Bocil-bocil Free Fire, Mobile Legend, Roblox, kagak tahu gituan. Jawab jangan. Udah jam berapa nih? Ini udah jam 2. Ini jam 12 nih. Kalau di film pampir, kalau di film Cina pampir mau keluar nih. Jam 12 nih saudara. Lanjut apa jangan? Lanjut apa jangan? Masih semangat? Yakin? Betul? Semua angkat tangannya. Takbir. Shallu ala nabi. Saudara, memang sekarang nggak ada wahyu. Wahyu udah selesai dengan wafatnya Nabi saudara. Kecuali wahyu yang jaga pos masih ada tuh saudara. Wafat Nabi selesai, namanya wahyu nggak turun lagi. Nggak ada yang bisa memastikan 1000% ini adab untuk ini adab untuk ini, nggak ada. Tapi Allah ngasih petunjuk, Allah ngasih korina, ada indikasi yang bisa kita lihat. Lu bayangin Donald Trump ngomong pengen jadiin Timur Tengah neraka. Neraka itu apa? Api. Dengan sombongnya satu wilayah teritorial dia mau jadiin Timur Tengah neraka. Besoknya Los Angeles yang jadi simulasi neraka saudara. Artinya apa? Ini kan indikasi
langsung abis ngomong sombong Allah kasih pelajaran. Betul apa kagak? Dan yang kedua, saudara, ini yang kebakaran di Los Angeles, rumah-rumahnya artis-artis Hollywood, saudara. Ini kerugiannya ditaksir lebih dari 2.000 triliun, saudara, kalau pakai rupiah. Nggak main-main, saudara. Artinya apa? Amerika bakal sibuk ngerapin Los Angeles. Dia bakal teralihkan perhatian dari Israel ke Los Angeles, saudara. Dana yang biasa dipakai buat bantu Israel otomatis mau tidak mau akan terkuras untuk bangun Los Angeles, saudara. Kalau sudah perhatian Amerika ke Israel beralih ke Los Angeles, maka berarti yang diuntungkan Palestina. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Ya wajar dong umat Islam gembira. Sekali lagi saya mau tanya, ini pertolongan siapa? Ini pertolongan siapa? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha memberikan pertolongan? Takbir. Sallu ala nabi. Yang kedua, saudara, ini gue demen di sini nih ceramah nih, biar nggak terlalu banyak tapi jamaahnya semangat ini. Saya teringat perkataan Soekarno, berikan aku 10 pemuda akan kugoncangkan dunia, saudara. Nanti saya sekarang ngomong, berikan saya 10 anak koja akan kugoncangkan dunia, saudara. Takbir. Sallu ala nabi. Awas aja bisnis laskar kagak banyak dari koja nih. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai mana tadi tuh? Yang kedua, koja aja. Yang kedua, di antara tanda-tanda digobulnya doa umat sekarang, saudara. Kemarin Ahad yang lalu, Ahad ini Ahad sebelumnya lagi, terjadi gencatan senjata hudnah. Ya, gencatan senjata antara penjajah Israel dengan Hamas, para pejuang Palestina. Zahirnya gencatan senjata, tapi hakikatnya saya tegaskan ini kemenangan buat umat Islam di Palestina, saudara. Alhamdulillah. Kenapa saya katakan kemenangan? Saya meminjam istilahnya Bapak Prabowo Subianto. Ketika pelantikan, Pak Prabowo menyampaikan di pidatonya bahwasanya kita akan terus mendukung Palestina, Gaza dari perang yang tidak adil. Perang yang tidak adil, garis bawahi, yang tidak berimbang, saudara. Apa maksudnya Bepi? Bagaimana mungkin? Secara hitung-hitungan matematika perang, secara hitung-hitungan akal, Israel di atas angin, saudara. Karena dia mendapatkan sokongan secara terbuka. Senjata dapat bantuan dari Amerika, dari Inggris, duit dapat bantuan, seabrek-abrek, diplomasi dapat bantuan luar biasa, saudara. Media belum lagi dan lain sebagainya. Sedangkan Palestina, Gaza, saudara, ya Allah, Gaza itu ibarat penjara satu kota. Kota tuh nggak bisa kemana-mana, yang di dalam mau keluar, yang keluar mau ke dalam susah. Perbatasannya ditutup, makanan aja susah. Akses makanan dihambat, dia pengen bunuh rakyat Gaza, saudara. Akses makanan dihambat, dipersulit, akses obat-obatan dipersulit, rumah sakit dihancurkan, saudara. Saya mau tanya, kira-kira kalau begitu perangnya adil apa kagak? Perangnya adil apa kagak? Nggak adil, saudara. Dan yang kedua, pejuang Hamas ketika perang yang diincar tentara Israel yang ditembakin, videonya banyak nggak kehitung, saudara. Tapi tentara Israel yang mereka hantam anak-anak kecil, yang mereka hantam kaum perempuan mayoritas, yang mereka hajar rumah sakit, yang mereka hajar rumah-rumah ibadah. Orang Islam ngantemnya tentara, dia nganteminnya rakyat. Saya mau tanya, adil apa kagak? Adil apa kagak? Nggak adil, saudara. Targetnya orang Israel genosida, mau dibantai orang Gaza. Mereka mau habisi dengan berbagai cara, dengan senjata, dengan membuat lapar, dan seterusnya. Bahkan itu yang namanya Benjamin Netanyahu, saudara. Tahu Benjamin Netanyahu? Presiden Israel, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Saya sengaja nyebutnya Netanyahu karena emang nih orang lebih setan dari setan, saudara. Gimana kagak bunuhin anak kecil, bunuhin orang perempuan. Bahkan setan kalau dikasih julukan setan masih kebagusan. Setan tersinggung kalau Benyamin dibilang setan ini, saudara. Setan tersinggung, nggak terima setan itu, saudara. Setan kurang ajar, Beb, kurang ajar ente nyamenannya sama dia. Setan tersinggung. Ini saking biadabnya ini orang, luar biasa. Dia ngomong, ini perang nggak akan selesai sampai Hamas habis ke akar-akarnya. Itu pernyataan Benyamin Netanyahu, saudara. Bahkan
baik dia atau menteri-menterinya sudah menyatakan bahwasannya dia akan ambil alih Gaza, dia akan habisi, saudara. Dia akan ambil alih kembali yang namanya wilayah Gaza. Luar biasa, biadab, saudara. Mereka habis-habisan gempur dengan bom, dengan rudal, dengan pesawat tempur. Harapannya apa? Harapannya Hamas mengibarkan bendera putih, minta damai, nyerah. Harapannya apa? Harapannya rakyat Gaza minta damai, nyerah. Anak-anaknya udah dibunuh, perempuannya dibunuh, rumahnya dihancurkan. Harapannya Gaza mengibarkan bendera putih, nyerah. Tapi apa yang terjadi, saudara? Justru yang terjadi sebaliknya. Israel, mereka yang kocar-kacir, politik dalam negerinya berantakan, rakyat Israel demo rame-rame terhadap pemerintahnya, menterinya pada mengundurkan diri, ekonominya kacau, carut-marut, bahkan banyak rakyat Israel mulai meninggalkan Israel. Padahal yang digempur Gaza, tapi yang kocar-kacir Israel. Saya mau tanya, pertolongan siapa? Pada akhirnya apa yang terjadi, saudara? Israel yang tadinya dengan kurang ajarnya terus menyebut Hamas sebagai teroris, pada akhirnya Benyamin Netanyahu menyatakan apa? Kata dia, kami menunggu persetujuan daripada Hamas di dalam gencatan senjata. Dia yang nunggu persetujuan Hamas pada akhirnya. Bahkan dia mau nggak mau harus nurut sama syaratnya Hamas. Kemarin diantara syaratnya, Anda tahu, saudara, 30 tahanan orang Israel yang ada di Gaza, 30 tahanan orang Israel ditukar dengan 1000 lebih tahanan orang Palestina yang ada di penjara Israel, saudara. Bayangin tuh tukar menukarnya. Orang Israel ini 30 yang di penjara di Gaza, ditukarnya sama 1000 lebih tahanan orang Palestina yang ada di penjara Israel. Dia cuma dapat 30, kita dapatnya 1000 di sana. Berarti kita menang apa kagak? Menang, saudara. Dan gak sampai di situ. Tentara Israel diantara syaratnya wajib keluar dari Israel. Dan Gaza harus dibangun kembali, saudara. Bahkan Anda tahu, saudara, sekarang yang namanya perbatasan Rafah bisa dibuka selebar-lebarnya, segala macam bantuan bisa masuk sebanyak-banyaknya ke Gaza. Alhamdulillah. Saya bertanya, berarti kita menang atau tidak? Menang atau tidak? Insya Allah gencatan senjata ini seperti Sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah, gencatan senjata antara Rasulullah dengan kufar yang ada di Mekah, yang berikutnya disusul dengan Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Hari ini gencatan senjata, tapi besok insya Allah akan berakhir pada merdekanya Palestina. Amin, amin, amin ya Rabbal. Sekali lagi saya mau tanya, ini pertolongan siapa? Pertolongan siapa? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha memberikan kemenangan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Maka saudara, terakhir, sebagaimana amanat Imam besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, sekarang waktunya orang Gaza istirahat. Orang Gaza 471 hari, Pak Bu, tiap hari dihujanin roket, dihujanin bom. Sekarang waktunya mereka istirahat. Betul? Betul? Tapi sekarang waktunya kita untuk bergerak sebanyak-banyaknya memasukkan bantuan ke Gaza. Sekarang baru dibuka nih. Dulu kita masukin bantuan setengah mati, Pak. 80 kali itu FPI masukin lewat jalur-jalur tikus, saudara. Sebisanya kita masukin. Sekarang udah dibuka selebar-lebarnya, maka sekarang bantu kesempatan kita buat bantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Masjid-masjid yang udah hancur, sekolah-sekolah yang udah hancur, yang namanya segala macam yang mereka hancurkan, mari sama-sama kita bangun kembali oleh umat Islam di dunia. Makanya siap berjuang dengan harta. Siap berjuang dengan harta. Takbir. Sama-sama terakhir kita baca sholawat. Mudah-mudahan dengan barokah sholawat, yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Dan kita niatin mudah-mudahan barokah sholawat saudara-saudara kita di Palestina diberikan kemenangan oleh Allah. Barokah sholawat, Palestina merdeka, Israel hancur, Israel hancur, Israel hancur. Amin ya Rabbal. Sama-sama sambil kita baca sholawat, sambil kita keluarkan infak terbaik kita buat saudara-saudara kita di Gaza. Insya. Ayo semuanya, semua hadro ikut, backing vokal jangan ikut, biar jamaah jadi backing vokal, keluarin suaranya semua. Siap goncangkan koja dengan sholawat. Siap goncangkan koja dengan sholawat. Ayo semua suaranya. Salatullah salam.
Allah salatullah kurang kompak salatullah salatullah salamullah ala yasin. Angkat tangan semuanya. Tawassalna billah wa bil hadi rasulillah. Amin amin. Tawassalna rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil ya Allah salatullah salatullah angkat tangan semua. Allahumma barik lana fi rajabah. Amin amin. Allahumma wa ballighna ramadhana bi ahlil ya Allah salatullah Allahumma semuanya ya Allah Allahumma amin amin wa ballighna ramadhana bi ahli badri ya Allah salatullah ya habibi ya Rasulullah. takbir takbir sallu ala nabi. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la taj'al ahadan fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak waqdi lana wa liwalidina wa liauladina wa liahbabina hajat. Yang punya hajat semuanya gobol. Yang punya hajat semuanya gobol. Yang punya hajat semuanya gobol. Hajat hissiyah, ma'nawiyah, dunyawiyah wa ukhrawiyah bijahi khairil bariyah. Ya Maulana ya Mujib ya hadiran la yaghib tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina qarib. Tamila khususan walid Abdurrahman Malata syarifat min fadl dunya wal khati khalati fadlan bi Ahmadul Attas wa ila syarif arrahman amin ala idrus wa ila rahim Muhammad والدنا وأمهاتنا وأمهاتكم وأمهات المسلمين مشايخنا في الدين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته وإلى حضرة النبي سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sidang peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikianlah acara telah selesai.